Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin donghua series yaitu Live Layup. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah bermain basket bersama para om-om dan mendapatkan saran untuk mencari pelatih dari Yunmo kemarin, keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah pun beneran didatangi oleh seorang guru yang bersedia untuk menjadi pelatih dari tim basket. Awalnya kepala sekolah menolak akan hal itu karena faktanya guru ini sejatinya adalah guru matematika yang sangatlah pandai. Bahkan ia sudah mendapatkan beberapa medali emas di bidang matematika. Tapi seorang guru yang bernama Lee Gouda ini tetap saja memaksa. Bahkan ia bilang jika ia tidak disetujui maka ia siap untuk mengundurkan diri. Yang pada akhirnya mau tak mau kepala sekolah pun menyetujui dan membiarkannya menjadi pelatih basket. Di saat yang sama para anggota dari tim basket pun juga langsung disuruh berkumpul di ruangan matematika. Alhasil Singhe dan kawan-kawan pun sedikit bertanya-tanya kenapa mereka harus menunggu pelatihnya di ruangan ini. Sampai pelatih Gouda pun akhirnya datang ke sana. Sontak trio monster yang melihatnya awalnya sangatlah ragu dengan pelatih ini. Apalagi gayanya tidaklah seperti pelatih basket sama sekali. Terlebih lagi Sindut pun menjelaskan kalau pelatih Gouda ini adalah guru matematika yang sudah menekuni bidang olimpiade selama 10 tahun. Yang pada akhirnya mereka bertiga yang memang tidak percaya kepada pelatih ini, mereka pun malah memutuskan untuk keluar dari kelasnya. Berbeda dengan pelatih Gouda, ia masih dengan semangat dan mengatakan kalau tujuannya untuk menjadikan tim basket dari SMA Jingbei ini menjadi yang terbaik, iya kan? Waduh. Balik lagi ke Singhe dan kawan-kawan, di sana sembari memesan 3 minuman, mereka pun tak mau mempercayai pelatih Gouda sama sekali. Apalagi ia tak ada pengalaman apapun dalam bidang basket. Tentunya Singhe pribadi juga sangatlah kesal karena faktanya kualifikasi untuk menuju ke Liga Nasional akan diadakan 1 bulan lagi. Tapi mereka malah disuruh untuk belajar matematika. Sayangnya protesan dari Singhe itu didengar oleh Liao Liao. Alhasil mau itu Singhe ataupun Sindut, mereka pun langsung terkena bogem mentahnya, ya kan? Jelas Liao Liao langsung menyuruh mereka untuk masuk lagi ke kelasnya dan menghargai pelatih barunya itu. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka bertiga pun bergegas masuk ke kelas. Tapi di sana layaknya bocah yang nakal, mereka malah tak berani masuk ke kelasnya dan memutuskan untuk switch saja siapa yang akan masuk duluan. Yang sudah jelas Singhe lah yang kalah dan langsung dilemparkan oleh 2 temannya. Yang tanpa diduga di dalam kelas tersebut sudah sangatlah ramai, termasuk ada Yunmo dan 1 senior yang sangatlah tinggi. Di sanalah Singhe pun langsung to the point dan mengatakan kepada pelatih Gouda kalau tim basketnya membutuhkan pelatih yang profesional, bukanlah guru matematika. Jadi ia pun dengan berat hati meminta maaf dan mengatakan kalau pelatih Gouda mungkin tidaklah cocok, ya kan? Waduh. Kemudian setelah kelas selesai, tiba-tiba Singhe pun dihampiri oleh senior yang tinggi tadi. Yang ternyata senior ini bernama Gaozan, di mana ia malah melihat semua bentuk tubuh dari Singhe dan membandingkannya dengan idolanya. Yang ternyata senior Gao ini sangatlah ngefans dengan Su Xingyu atau kakak perempuan dari Singhe. Bahkan menyadari kalau Singhe adalah adiknya, jadi ia pun langsung menganggapnya sebagai adik juga. Di saat yang sama, Liao Liao pun juga muncul dan langsung mengajar Singhe karena ia sudah tak menghormati pelatih Gouda. Tapi meskipun begitu, Liao Liao ini malah dibuat salpok dengan senior Gao yang sangatlah tinggi. Bahkan ia pun langsung menanyakan apakah doi bermain basket. Sayangnya senior Gao ini tidaklah bermain basket sama sekali. Namun jelas Liao Liao langsung menyuruh Singhe lah untuk memanfaatkan nama kakaknya dan mengajak senior Gao untuk bergabung dengan tim basketnya. Alhasil tanpa basa-basi lagi senior Gao pun langsung menyetujui. Bahkan sepulang sekolah ia langsung berniat untuk bermain ke rumah Singhe demi bertemu dengan kakaknya itu ya lur ya. Waduh.
Tapi untungnya di saat yang sama ketika senior Gao sedang menghayal, Xing He pun melihat Yunmu dan langsung meninggalkan si jangkung ini. Jelas mereka pun juga langsung membahas soal pelatih Gouda tadi yang memang tidaklah cocok untuk melatih tim basketnya. Namun di sana Yunmu ternyata juga sangatlah marah melihat sikap Xing He dan teman-temannya yang tidak menghormati pelatih Gouda tadi. Tapi jelas Xing He pun beralasan kalau tujuan mereka adalah Liga Nasional. Jadi mereka harus mendapatkan pelatih yang juga profesional. Namun lagi-lagi Yunmu masih saja membela pelatih Gouda. Yang ternyata Yunmu pribadi pernah melihat pelatih Gouda begadang di sekolahnya hanya demi menonton pertandingan basket. Di mana pelatih Gouda ini juga sangatlah menyukai basket. Tapi di sana Xing He pun bilang bermodalkan suka saja belumlah cukup untuk menjadi seorang pelatih. Namun jelas Yunmu pun bilang jika tidak dicoba maka mereka tak akan pernah tahu. Apalagi kesukaan setiap orang itu layak untuk dihormati, ya kan? Wede, ini sih keren banget kata-katanya ya. Sampai di sore harinya Liao Liao pun memberikan pesan kepada semua anggota kalau besok pelatih Gouda akan menunggu mereka di lapangan basket. Di mana siapapun yang tidak datang maka tak akan mendapatkan jersey. Sementara untuk pelatih Gouda, ia pun juga sangat terpikir akan perkataan Xing He tadi. Tapi meskipun begitu, ia tak akan menyerah begitu saja dan pasti akan mendapatkan pengakuan dari murid-muridnya. Sampai keesokan harinya, mereka pun berkumpul di sekolah dan bergegas untuk pergi ke lapangan basket. Yang ternyata pelatih Gouda ini benar-benar ingin mendapatkan pengakuan dari murid-muridnya. Bahkan ia tak hanya menyiapkan jersey saja, melainkan juga sudah menyiapkan sepatu khusus untuk semua anggota tim, ya kan? Wede. Sontak mereka yang melihatnya langsung luluh semua dan berbondong-bondong melihat sepatu barunya itu. Apalagi Liao Liao pun bilang kalau semua sepatu ini dibeli sendiri oleh pelatih Gouda yang rela mengorbankan gajinya dalam sebulan. Jelas para murid pun juga langsung terharu dan mulai menaruh respek. Apalagi pelatih Gouda bilang kalau ia juga sangat ingin mendapatkan pengakuan dari semua muridnya. Terlebih lagi ketika ia melihat Duan, ia seperti melihat dirinya sendiri dan melihat impian basketnya dulu. Yang pada akhirnya pelatih Gouda pun menceritakan semua masa lalunya. Di mana pada tahun 70-an di kota tempatnya tinggal, hampir setiap organisasi semuanya membentuk tim basket. Bahkan pemerintah kota selalu mengadakan kegiatan basket antar sekolah. Sampai tak sengaja ia pun menonton pertandingan itu. Bahkan sejak saat itulah ia pun juga menyukai basket. Tapi sayang pada zaman itu belum ada fasilitas yang mumpuni sehingga lapangan terbaik pun hanya lapangan beton biasa. Terlebih lagi di zamannya dulu juga belum ada internet yang membuat media untuk masyarakat hanyalah berita koran dan radio. Tentunya demi mendapatkan informasi tentang dunia basket, pelatih Gouda sampai rela ke kantor pos setiap harinya. Sampai ketika televisi mulai muncul, ialah satu-satunya orang yang selalu menonton setiap pertandingan basket termasuk pertandingan Liga NBA. Di sanalah ia pun benar-benar sangatlah kagum dengan Michael Jordan dan sangatlah ingin menjadi sepertinya. Bahkan ia sampai bergabung ke tim basket SMP-nya untuk bermain secara nyata. Tapi sayang ia pun sadar suka saja masih belumlah cukup. Apalagi orang-orang sepertinya yang tidaklah begitu tinggi di zaman dulu tak ada masa depan sama sekali dalam dunia basket. Yang pada akhirnya ia pun mencoba untuk berpikir realistis dan menekuni bidang matematika untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Namun meskipun begitu ia tidaklah meninggalkan dunia basket dan hanya menjadikannya sebagai hobi saja. Tentunya ia pun sangatlah iri dengan mereka yang hidup di zaman sekarang, di mana tak peduli mau tinggi ataupun pendek, selama mau bersaing maka mereka pasti bisa bermain. Sontak semua pun benar-benar sangat terharu dengan cerita dari pelatih Gouda. Terlebih lagi pelatih bilang agar mereka mau mengakuinya sebagai pelatih untuk berjuang bersama, berkeringat bersama dan mencapai impian bersama-sama untuk menembus ke Liga SMA Nasional. Bahkan ia pun langsung mengambil bola basketnya dan memasukkannya dengan lemparan 3-poinnya. Sementara di luar, ternyata tepat di depan lapangannya juga ada Yunmu yang sedang mendengarkan. Di saat yang sama, Wang Hao pun baru datang dan meminta maaf karena ia sudah datang terlambat. Di sana ia pun juga memberitahukan kalau Yunmu ada di depan lapangannya. Tapi sayang ketika Xing He mengeceknya, Yunmu malah sudah pergi. Yang pada akhirnya dengan semangat yang sangat membara, mereka pun mau mengakui pelatih Gouda ini dan mulai berlatih bersama-sama, ya kan? Wede. Bahkan mereka sudah memakai kostum barunya yaitu jersey ungu dan putih.
Alhasil Yunmo yang melihatnya, ia pun juga ikut tersenyum melihat semangat dari tim basketnya yang akhirnya bangkit kembali. Sampai singkat cerita beberapa minggu pun sudah berlalu. Di sana di rumah Singhe memutuskan untuk tidur cepat karena katanya besok ia akan ada pertandingan penting. Yang ternyata pembagian grup untuk kualifikasi Liga Nasional sudah diumumkan, di mana SMA Jingbei berada di grup neraka yang diisi oleh SMA Yihe 2, SMA Jingbeng Xiao dan sang monster Hena yaitu SMA Lingxuan. Di mana layaknya julukannya SMA Lingxuan ini dikenal dengan gaya permainan yang sangatlah ganas. Bahkan tim manapun yang bertemu mereka pasti akan mendapatkan cedera serius. Jadi ada 8 tim sekolah yang akan mengikuti babak penyisihan ini, di mana mereka dibagi menjadi 2 grup. Tentunya jika mereka ingin lolos ke babak yang berikutnya, maka mereka harus mengalahkan salah 2 dari tim tersebut. Sampai keesokan harinya, mereka pun akhirnya pergi ke lapangannya untuk bertanding secara resmi. Sontak beberapa murid pun benar-benar sangat terharu. Tapi untuk Kapten Feng, ia malah cukuplah sedih karena katanya kenangan buruk malah muncul kembali, ya kan? Waduh. Namun berbeda dengan Singhe dengan muka yang sudah bonyok, ia malah disuruh live stream oleh Liao Liao. Yang ternyata semalaman Singhe tak bisa tidur memikirkan pertandingannya yang membuat ia pun harus dihukum. Sampai mereka pun memutuskan untuk pemanasan dulu sebelum melakukan pertandingan ini. Sedangkan di bangku penonton ternyata 2 murid dari SMA Jingxi juga menonton pertandingannya, di mana itu adalah senior An dan juga senior Xiaohan. Tapi ternyata senior An mengajak menonton ini bukan hanya menonton pertandingannya, melainkan juga untuk melihat Liao Liao, ya kan? Waduh. Bahkan melihat Liao Liao yang cukup dekat dengan Singhe, ia pun malah sedikit cemburu. Tak hanya mereka saja, Yunmo dan adiknya juga menonton pertandingannya. Sampai salah satu murid dari SMA Lingxuan pun menghampiri dan langsung menyapa Yunmo. Jadi murid ini bernama He Xuan, di mana ternyata Yunmo dan He Xuan ini pernah satu tim sebelumnya. Bahkan He Xuan langsung menyapa ramah si Yunmo ini. Tapi di sana Yunmo masih saja dengan sikap dinginnya dan tak memperdulikannya sama sekali. Sontak hal itu membuat He Xuan pun sangatlah marah dan memaksa Yunmo untuk berbicara. Alhasil Singhe lah yang turun tangan dan menghentikan He Xuan ini. Di mana ia pun bilang kalau Yunmo adalah sahabatnya. Jadi jika orang sudah tak mau jangan malah memaksa. Yang pada akhirnya mereka yang sama-sama keras kepala akhirnya adu bacot dan hampir terjadi perkelahian. Sampai wasitlah yang menghampiri dan memberikan mereka peringatan bersama atas dasar pelanggaran teknis. Di mana jika mereka melakukan pelanggaran sekali lagi, maka mereka akan didiskualifikasi. Yang pada akhirnya keduanya pun mau mengalah dan memutuskan untuk membuktikannya saja di lapangan. Tapi sayangnya ketika pertandingan sudah dimulai, karena masalah tadi, pelatih pun malah tidak memainkan Singhe di babak pertama. Sedangkan di arenanya pertandingan sudah resmi dimulai, di mana layaknya tim yang sudah terbentuk, si gendut dan kawan-kawan langsung menunjukkan kapabilitasnya. Bahkan senior Gao yang sebenarnya tak bisa bermain, tapi karena tingginya yang sudah di atas rata-rata, ia pun malah bisa mencetak angka pertama, ya kan? Widih. Sontak hal itu membuat Singhe pun cukuplah panas dan meminta agar pelatih memainkannya. Tapi jelas pelatih bilang selama pikiran Singhe belum jernih, ia tak akan memainkannya. Jadi pelanggaran teknis itu adalah pelanggaran yang disebabkan karena alasan sopan santun seperti konflik fisik ataupun kekerasan emosional. Di mana jika mendapatkan 2 pelanggaran lebih, maka pemain akan dikeluarkan dari lapangan. Tapi di tengah-tengah penjelasan itu, ternyata senior Guanxin juga datang ke sana untuk mendukung tim basketnya. Alhasil si gendut yang memang cinta, ia pun langsung full power dan berniat menunjukkan skill-skillnya. Bahkan dengan sedikit kerjasamanya, si gendut pun berhasil mencetak gol dengan 3 poinnya. Jelas ia pun langsung bacot gaming dan mengatakan ternyata grup neraka tak ada apa-apanya, ya kan? Waduh. Sontak hal itu membuat pelatih musuh pun menganggukkan kepalanya yang membuat He Xuan dan anggota pun mulai main serius. Apalagi mereka juga menerapkan formasi bertahan 1 jaga 1 yang membuat pertahanan mereka pun benar-benar sulit untuk ditembus. Yang pada akhirnya ritme permainan yang tadinya dikuasai oleh SMA Jingbei sekarang sudah diambil alih. Bahkan skor pun perlahan mulai disusul.
Sontak senior Xiaohan yang melihatnya juga langsung menyadari jika terus seperti ini SMA Jingbei pasti akan terbantai. Apalagi playmakernya hanyalah si gendut saja. Jelas jika si gendut habis tenaga, maka otak dari SMA Jingbei tak akan ada lagi. Sedangkan untuk Xinghe, ia pun juga sudah tak tahan lagi dan meminta pelatih untuk segera memainkannya. Apalagi si gendut sudah mulai habis tenaga. Sontak Hesuan yang melihat Xinghe di cadangan, ia pun lagi-lagi mencoba memprovokasi dan mengatakan kalau Sampa memang berada di bangku cadangan. Yang pada akhirnya Xinghe pun pergi ke toiletnya dan memutuskan untuk menenangkan pikirannya terlebih dulu. Di sanalah ia pun dihampiri oleh Yunmo yang mengatakan kalau seharusnya Xinghe tak perlu membelanya. Tapi jelas Xinghe pun bilang demi teman-temannya ia pun selalu maju paling depan. Namun karena tindakan ini sudah membuatnya dicadangkan, jadi Yunmo juga harus bertanggung jawab. Dimana jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, maka Yunmo harus bergabung ke dalam timnya. Bahkan ketika Yunmo belum menjawab, Xinghe sudah menyepakati persetujuan itu dan menegaskan di pertandingan berikutnya Yunmo beneran harus bermain ya lur ya. Waduh. Balik lagi ke lapangan, di sana SMA Jingbei pun langsung melakukan time out. Apalagi Sindut benar-benar sudah kelelahan. Tapi meskipun begitu, ia tak menyerah begitu saja. Dimana ketika pertandingan dimulai lagi, Sindut tetap berusaha keras untuk mengoper bolanya kepada Duan. Yang pada akhirnya Duan lah yang membakar lagi semangat dari timnya dengan melakukan super mega dunk-nya, ya kan? Wede. Sontak tindakan tersebut langsung mendapatkan pujian dari dua murid perwakilan SMA Jingxi yang sedang menonton. Tapi di sana pelatih musuh lagi-lagi menganggukkan kepalanya dan seolah-olah menyuruh Hesuan melakukan tindakan kotor. Yang ternyata Hesuan lah yang akan menjaga senior Duan. Bedanya ia menjaga dari depan untuk mengantisipasi bola yang akan datang. Dan benar saja cara ini beneran sangat efektif dan bisa mematikan permainan dari si gendut. Yang pada akhirnya tim musuh pun lagi-lagi berhasil mencetak poin tambahan. Sampai babak pertama pun akhirnya resmi berakhir dengan skor 7-16 dipimpin oleh SMA Lingxuan. Di sana Hesuan pun lagi-lagi mencoba memprovokasi karena katanya Duan memang sangatlah hebat. Tapi teman-temannya adalah sampah semua. Sontak hal itu membuatnya pun sangat emosi. Apalagi ia juga menghina Xinghe yang katanya lebih buruk dari sampah ya lur ya. Waduh. Tapi jelas pelatih lah yang mencoba menenangkan karena faktanya permainan psikologis juga merupakan bagian dari pertandingan. Bahkan alih-alih terpancing emosi, ia pun langsung menyusun rencana untuk menembus pertahanan musuh. Yang pada akhirnya ia pun akan memainkan Xinghe di babak kedua demi menembus pertahanan musuh. Apalagi Xinghe juga sudah bisa berpikir tenang. Terbukti ketika Hesuan mencoba memprovokasinya, ia tak peduli sama sekali. Di sana rencana dari SMA Jingbei ini menyuruh senior Gaula yang akan menjadi playmaker untuk membuat operannya. Tentunya alasannya hanya satu, karena ialah yang bisa melihat keadaan di seluruh lapangan dengan mengandalkan tinggi badannya. Yang pada akhirnya dengan kerja sama yang epik, mereka pun berhasil memecahkan babak kedua ini dengan layup manja dari sang MC. Bahkan kali ini Xinghe lah yang mencoba untuk memprovokasi Hesuan dengan melontarkan beberapa kata-kata hinaan. Sampai ketika Hesuan mau menghentikan Xinghe, kali ini Xinghe pun mengoperkannya kepada Duan, yang membuat Duan pun berhasil mencetak dunk supernya tepat di hadapan dari Hesuan. Tentunya Duan pun bilang agar Hesuan tidak banyak bicara lagi, ya kan? Wede. Kemudian pertandingan pun terus berlanjut, di mana tensinya benar-benar sangatlah panas, apalagi Hesuan sudah mulai bermain kasar. Tapi meskipun begitu, tindakannya itu langsung dihentikan oleh Duan dengan menepis syuting-syutingnya. Namun sayangnya Hesuan yang memang licik, ia pun malah bermain kotor dan langsung mencelakai senior Duan. Bahkan ia dengan sengaja menendang kaki kirinya. Sayangnya wasit tak melihat tindakan itu dan senior Duan hanya mengerang kesakitan. Yang ternyata setelah diperiksa kaki dari Duan sudah patah satu dan kemungkinan ia sudah tak bisa bermain lagi di pertandingannya. Sontak Xinghe yang menyadari kalau Hesuan lah yang sudah bermain kotor, ia pun benar-benar marah besar.
Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Tak hanya episode saja, season 1 dari series ini juga harus berakhir, ya kan? Waduh, singkat sekali ya. So, jadi menurut informasi dari beberapa sumber, season 2-nya akan dirilis di tahun ini atau tahun 2024. Tapi sayang sampai saat ini masih belum rilis sama sekali. Namun bagaimana nih menurut kalian tentang series basket yang satu ini? Tulis di kolom komentar rating dari 1 sampai 10 beserta alasannya. Kalau menurut Mimin pribadi ratingnya adalah 6, dimana seriesnya sebenarnya sangatlah seru dan masih menyimpan banyak rahasia. Salah duanya adalah sosok dari Chen Feng dan alasan Yunmo yang tak mau bermain basket. Tapi karena episodenya yang sangatlah sedikit dan grafiknya yang masih belum terlalu smooth, jadi Mimin harus memberikan nilai 6 untuk series ini. Namun untuk overall, Mimin masih sangat menikmati dalam maraton seriesnya ini. Ya, semoga aja season 2-nya akan segera dirilis supaya kita bisa melanjutkan lagi perjalanan dari King Singhe ini ya lur ya. Oke lah, mungkin itu aja. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.